Assalamualaikum sahabat-sahabatku tercinta. Apa kabar? Yang lalu ada yang bertanya tentang tanaman suplir tusuk satenya yang kering. Kenapa ya? Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang merawat suplir dengan penyebab kenapa jadi keringnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya, subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Dan untuk sahabat-sahabat yang setia menonton channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu mendapat berkah ya. Amin. Tanaman suplir ini adalah tanaman legendaris. Jenisnya banyak. Saya mengenal tanaman ini sejak kecil dari ibu saya. Dan di era sekarang ini, tetap punya kelas di hati para penggemarnya. Bagi yang hobi menanam, tanaman ini tidak sulit perawatannya. Tapi sekali waktu ada juga masalah. Contohnya yaitu dengan mengeringnya daun. Jadi mengurangi penampilan keindahannya. Saya memiliki 4 macam tanaman suplir yang alhamdulillah saat ini sehat. Makanya saya berbagi pengalaman tentang daunnya yang kering karena saya pernah mengalaminya. Suplir yang ini namanya suplir keriting. Dengan bentuk daunnya yang keriting bergelombang, menyebabkan penampilannya rimbun seperti keribo. Jadi disebut juga suplir keribo. Walaupun tangkainya hanya beberapa saja, tetap tampak rimbun. Yang ini suplir kelor. Dinamakan suplir kelor karena bentuk daunnya yang menyerupai daun kelor. Tangkainya panjang-panjang, daunnya lebih jarang. Tapi jika tanamannya sehat, tangkainya akan banyak. Sehingga rimbun juga. Suplir kelor saya ini hanya 1 pot, tapi karena suburnya, tangkai-tangkainya yang berdaun cantik ini melebar memenuhi raknya. Daun-daunnya ini kompak menghadap ke arah cahaya matahari, sehingga di bagian belakang jadi kosong. Bisa untuk mengkarantina tanaman yang lain yang sedang butuh perlindungan yang teduh. Suplir saya yang lain adalah suplir tusuk sate. Koleksi suplir terkecil saya. Suplir sekecil ini biasanya perlu waktu perawatan 6 bulan untuk bisa besar seperti yang lainnya. Kalau rumpunnya sudah besar, kecepatan berkembangnya juga akan berkali lipat. Disebut suplir tusuk sate karena tangkainya yang tegak-tegak hampir tanpa percabangan, seperti tusuk-tusuk sate. Tapi daun-daun yang melekat pada tangkainya berbentuk keriting, sehingga kalau subur akan rimbun juga. Koleksi saya yang terakhir ini disebut suplir asem karena daunnya mirip seperti daun pohon asem Jawa. 3 bulan yang lalu saya pernah membuat konten suplir ini. Karena habis ditinggal lama, kering deh. Untung bisa diselamatkan. Jadi ini perkembangan setelah 3 bulan. Sudah sehat dan rimbun lagi. Kalau sahabat-sahabat mau lihat videonya, linknya saya taruh di description box ya. Pada video tersebut membahas akibat tidak disiram dalam waktu lama sehingga menyebabkan dehidrasi akut. Media tanamnya dan tanaman suplirnya kering total. Karena suplir termasuk tanaman tempat lembab yang membutuhkan air yang cukup. Kekurangan air siraman juga akan mengakibatkan ujung-ujung daunnya menjadi kering seperti ini. Seperti ini sahabat-sahabatku, kelihatan ya, ini akibat kekurangan air siraman. Kalau hanya kekurangan air,
Tentu saja efeknya tidak sedahsyat jika tidak disiram. Nah, cara menanggulanginya, kita tinggal menambahkan takaran air siramannya saja dari sebelumnya. Pun sebaliknya ya sahabat-sahabatku, jika penyiramannya terlalu banyak, juga akan mengakibatkan daun suplir menjadi kering. Kekeringannya bahkan bisa sampai 1 tangkai. Sayang kan? Kekeringannya itu biasanya terjadi pada daun tuanya terlebih dahulu. Proses keringnya daun pada kelebihan siraman air tidak langsung pada seluruh daun, tapi melalui proses yang berangsur-angsur. Cara penanggulangannya, untuk kasus yang parah, sebaiknya bongkar pot. Cek di dalam potnya seberapa air yang menggenang, atau jangan-jangan medianya tidak porus sehingga air sulit terbuang. Air yang terjebak di dalam pot akan mengakibatkan busuk akar sehingga tanaman bisa mati. Nah, kalau kasus daun kering yang seperti ini adalah proses alami, karena daun-daun ini memang sudah tua. Posisinya ada di paling bawah dan biasanya sudah tertutup oleh daun-daun penggantinya. Cara penanganan untuk daun-daun kering yang tua seperti ini, tinggal menggunting tangkainya saja untuk merapikan. Untuk tanaman yang sehat, setelah pruning menghilangkan daun-daun yang tua, biasanya akan tumbuh tunas-tunas yang muda. Manfaat pruning ini, selain penampilan tanaman menjadi hijau memukau, juga jadi lebih rapi dan cantik. Penyebab daun suplir kering yang keempat adalah karena percikan air siraman, terutama yang mengandung vitamin B1. Air siraman yang mengandung vitamin B1 ini dianggap pekat oleh daun-daun suplir, sehingga jika mengenai daunnya, mengakibatkan daunnya mengering. Tapi, untuk tangkai-tangkai muda yang baru muncul, aman jika tersiram sekalipun. Tidak menyebabkan kering untuk tangkai-tangkai muda yang tersiram. Cara penanggulangan supaya tidak terkena percikan air siraman yang mengandung vitamin B1 adalah hati-hati dalam menyiramnya. Usahakan hanya mengenai media tanamnya saja. Penyebab terjadinya kering yang kelima adalah akibat terkena sinar matahari yang menyengat. Meskipun suplir adalah tanaman tempat lembab, tapi bukan berarti tidak boleh kena sinar matahari sama sekali. Bahkan, suplir saya ini terkena sinar matahari juga. Ada yang saat pagi hari dari matahari terbit sampai dengan jam 9 pagi, ada juga yang dari jam 2 siang hingga sore hari. Tergantung saya meletakkan posisi potnya. Karena suplir-suplir ini sudah beradaptasi dan terbiasa. Cara penanggulangan untuk daun suplir yang gosong terkena sinar matahari, sebaiknya pindahkan dulu di tempat yang teduh. Jika ingin diajak beradaptasi, lakukan penjemurannya secara perlahan di matahari pagi yang lembut, dengan intensitas waktu penjemurannya yang makin meningkat, sampai daunnya tidak bermasalah lagi. Umpamanya, dengan cara mengenakan sinar matahari di hari pertama dengan intensitas waktu 5 menit. Besoknya ditingkatkan lagi lebih dari 5 menit, dan kemudian hari-hari berikutnya, hingga tanamannya menjadi kuat terhadap sinar matahari. Nah, yang terakhir, penyebab daun suplir kering ini adalah karena terlambat menyiram. Pada tanaman suplir saya ini,
Jika terlambat menyiramnya sampai dengan 7 jam, tanamannya akan menjadi layu keseluruhannya dalam satu pot. Keseluruhan daun-daunnya jadi menggulung ke tengah. Penampilan keseluruhannya mirip seperti hampir kering. Dan setelah disiram kembali, semuanya menjadi segar, tapi ujung-ujung daunnya tetap menjadi kering permanen. Nah, sahabat-sahabat, itulah penyebab daun suplir kering menurut pengalaman saya. Pasti sahabat-sahabat yang memiliki tanaman suplir juga memiliki cara dan kecocokan yang berbeda. Untuk yang sudah cocok dengan cara perawatannya, bisa diteruskan. Sampai di sini dulu ya sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu dalam konten-konten saya yang lain. Wassalamualaikum.